Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga motivasi oleh Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan konsep manajemen bimbingan dan konseling. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan konsep manajemen bimbingan dan konseling yang diawali dari pendahuluan, ya, bahwa pendidikan yang baik ya itu adalah pendidikan yang memiliki strategi pembelajaran yang baik dan juga pelaksanaan yang juga baik. Nah, di dalam itu ya manajemen kita harus melakukan yang namanya manajemen. Nah, manajemen yang kemudian dikelola dengan baik dan kemudian dilaksanakan dengan baik ya itu akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, ya, tujuan yang dikehendaki oleh guru bimbingan dan konseling, dalam hal ini adalah konselor. Nah, guru BK ya kemudian mereka yang bekerja dengan memiliki manajemen yang baik ya adalah seorang guru yang memang memiliki program. Jadi seseorang itu kalau kemudian dia memiliki manajemen yang baik itu mereka memiliki program. Kemudian program itu ya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang memang kebutuhan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh siswa ya dan juga sekolah tersebut. Nah, terkait dengan manajemen ya, manajemen ini ada Permendikbud nomor 111 ya tahun 2014. Di situ ya diterbitkan untuk menjadi acuan ya bagi pelaksanaan tata kelola bimbingan dan konseling. Jadi di situ undang-undang itu jadi acuan ya dalam pelaksanaan ataupun tata kelola bimbingan dan konseling. Di situ dijelaskan terkait dengan planningnya bagaimana ya dalam bimbingan dan konseling, kemudian organisasinya bagaimana, staffingnya bagaimana, leadingnya bagaimana, dan juga controllingnya seperti apa. Jadi sekali lagi manajemen ini sangat penting ya, selain untuk tujuan program ketercapaian tujuan program BK itu sendiri dengan efektif, efisien, dan juga produktif ya, pelaksanaan manajemen itu sendiri juga diatur ya di dalam Undang-Undang nomor Permendikbud nomor 111 ya tahun 2014. Sekarang menuju ke pengertian manajemen BK ya. Nah, kata manajemen itu berasal dari kata manajemen yang diartikan sebagai ketatalaksanaan, tata pemimpin dan juga pengelolaan. Nah, sedangkan manajemen secara etimologis ya itu berasal dari kata managio, berarti kepengurusan, atau manage atau managere yang berarti melatih dalam mengatur langkah-langkah. Kemudian Josteri ya menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas. Jadi di sini prosesnya itu khas ya dari manajemen. Kemudian karena memang setiap orang memiliki cara-cara tersendiri ya di dalam manajemen itu sendiri, maka dikatakan manajemen itu suatu proses yang khas ya. Nah, di dalam manajemen itu ya terdiri dari beberapa tindakan-tindakan ataupun kegiatan, misalnya perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penggeraan ya atau pelaksanaan, dan juga pengendalian ya ataupun evaluasi. Kemudian yang dilakukan ya untuk menentukan ya serta mencapai tujuan yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya yang lain. Jadi dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian penggeraan atau pelaksanaan, pengendalian atau evaluasi ya,
itu dilakukan agar supaya tujuan itu bisa tercapai dengan cara memanfaatkan SDM dan juga sumber daya yang lain. Nah, di dalam manajemen ini memiliki beberapa esensi ya. Yang pertama adalah manajemen itu sebuah proses sebagai suatu proses kegiatan. Jadi di dalam manajemen tadi ya ada mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Itu ada prosesnya ya, ada kegiatannya, proses ya. Tidak bisa kemudian langsung evaluasi, tidak bisa kemudian pelaksanaan langsung ya, tapi melalui proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi ya. Jadi sebagai suatu proses. Yang kedua ya, manajemen itu untuk mencapai tujuan. Jadi diadakannya manajemen itu perencanaan sampai dengan evaluasi, tujuannya apa? Agar supaya tujuan dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu bisa tercapai ya. Tentunya tidak hanya sekedar tercapai ya, tapi tercapai secara efektif, efisien dan juga produktif seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ya, manajemen memanfaatkan sumber daya ya, baik itu manusia, lingkungan, fasilitas, sarana prasarana dan lain sebagainya. Jadi di dalam manajemen itu kita juga dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai kepada evaluasi, kita itu memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu manusianya kita kemudian kelola, lingkungannya kita kelola, fasilitasnya, sarana prasarana, dan itu adalah esensi ya sebenarnya ya, bahwa manajemen itu suatu proses, kemudian manajemen digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dari adanya manajemen itu ya adalah suatu upaya memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sedangkan bimbingan dan konseling ya adalah suatu proses bantuan ya atau pertolongan yang kemudian diberikan oleh pembimbing, dalam hal ini adalah konselor, kepada individu ya melalui pertemuan tatap muka ataupun hubungan timbal balik ya antar keduanya, agar individu ini memiliki kemampuan atau kecakapan ya dalam melihat, kemudian menemukan masalah-masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri ya. Itu adalah bimbingan dan konseling ya. Jadi kita sudah tahu apa manajemen, apa bimbingan dan konseling. Sekarang kita harus ketahui juga terkait dengan pengertian manajemen, bimbingan dan konseling. Nah, menurut Sugio menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang kemudian diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi diawali dengan perencanaan dulu ya di dalam manajemen. Kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah pengorganisasian aktivitas ya, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, ada pengorganisasian. Terus kemudian menggerakkan ataupun pelaksanaan sumber daya ya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi sumber daya SDM yang ada ini kemudian digerakkan ya untuk kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam bimbingan dan konseling ya. Selain itu ya, dalam rangka pelaksanaan itu sumber daya manusia itu harus juga dimotivasi ya, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling itu bisa mencapai tujuan ya. Itu adalah pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Jadi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi ya. Agar itu bisa berjalan dengan efektif perlu juga dilakukan yang namanya motivasi kepada sumber daya manusia yang ada. Terus kemudian Gibson ya menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling itu adalah aktivitas ya. Jadi aktivitas karena mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi ya, yang mana memfasilitasi dan juga melengkapi fungsi-fungsi keseharian staf konseling, meliputi aktivitas organisasi ya, kemudian seperti pelaporan dan juga perekaman, kemudian perencanaan, kontrol anggaran ya, kemudian manajemen fasilitas dan juga pengaturan sumber daya ya. Jadi aktivitas manajemen ya tadi mulai perencanaan sampai dengan evaluasi itu gunanya untuk kemudian memfasilitasi ya dan juga melengkapi fungsi-fungsi keseharian di dalam bimbingan dan konseling, khususnya dalam aktivitas administratif.
Kemudian manajemen bimbingan dan konseling adalah upaya ya yang kemudian dilakukan atau cara yang digunakan untuk mendayagunakan secara optimal ya semua komponen ataupun sumber daya. Jadi sumber daya ataupun komponen yang ada itu diberdayakan, didaya gunakan ya, misalnya tenaganya, dananya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian dan sistem informasi berupa himpunan data, bimbingan dan konseling ya untuk kemudian menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ada beberapa aspek fundamental ya yang menjadi acuan terselenggaranya suatu manajemen yang bermutu ya. Ada perencanaan program ya dan juga pengaturan waktu pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi ada perencanaan ya serta diatur itu waktunya ya program-programnya. Kemudian implementasi tugas guru bimbingan dan konseling ya diimplementasikan tugasnya, terus diorganisasikan ya, pengorganisasian bimbingan dan konseling, terus kemudian pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan BK dan juga pengadministrasian kegiatan bimbingan dan konseling. Itu adalah beberapa aspek fundamental yang kemudian menjadi acuan terselenggaranya suatu manajemen yang bermutu ya, manajemen bimbingan konseling yang bermutu. Ya, sekarang makna manajemen BK ya. Dalam suatu sistem ya pasti memiliki sebuah konsep pengaturan yang tersusun ya agar dalam suatu sistem tersebut mudah dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian ya suatu sistem itu pasti terdapat bagian-bagian ya, dari sistem itu pasti ada bagian-bagiannya lagi ya. Nah, yang mana bagian-bagian tersebut itu akan masuk pada pengaturan dari sistem-sistem tersebut ya. Jadi ada sistem, terus kemudian ada bagian sistem, bagian itu masuk dari sistem tersebut. Nah, sehingga diperoleh suatu pengaturan sistem tersebut untuk mencapai target yang direncanakan. Nah, kita itu namanya manajemen ya. Nah, telah diketahui bahwa kegiatan bimbingan dan konseling itu terdapat berbagai macam pengaturan ya. Ada beberapa pengaturan sehingga dalam kegiatan BK pada suatu sekolah ya itu dapat terstruktur dan jelas pelaksanaannya. Jadi dalam BK itu juga ada peraturannya, ada manajemennya ya, agar supaya BK bisa terstruktur dan juga jelas pelaksanaannya. Nah, hal tersebut dapat dilihat dengan jelas ketika bimbingan dan konseling itu dievaluasi, sehingga dapat dipelajari pada bagian manakah yang perlu diperbaiki. Jadi pengaturan ataupun manajemen ya yang ada dalam bimbingan dan konseling itu lebih terlihat jelas ketika dilakukan yang namanya proses evaluasi ya. Dan kemudian dapat dibuatkan perencanaan yang lebih matang lagi agar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling lebih baik. Jadi setelah kita tahu ya jelas kekurangan-kekurangan ya dalam evaluasi itu, dalam program itu, maka kita harus membuat perencanaan yang lebih matang lagi, yang lebih baik lagi. Agar supaya apa? Agar supaya dalam bimbingan konseling itu lebih baik lagi. Jadi ada sistem pengaturan yang namanya manajemen. Kemudian ingin tahu manajemennya berjalan baik atau tidak, kita evaluasi. Setelah dievaluasi harus melakukan yang namanya perbaikan ya. Ada beberapa tujuan ya dalam manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah mengembangkan potensi diri peserta didik tersebut ya. Dalam hal ini ketika peserta didik belum dapat menggali potensi diri pribadinya ya, guru BK ini diharapkan mampu untuk menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dan kemudian membantu untuk mengembangkannya. Jadi itu tujuan manajemen yang pertama dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik. Terus yang kedua ya, tujuan manajemen itu adalah menjadikan bimbingan dan konseling itu bisa produktif, efektif dan juga efisien. Nah, kegiatan manajemen bimbingan dan konseling itu dikatakan produktif ya apabila kegiatan itu dapat menghasilkan keluaran yang baik secara baik itu kualitasnya maupun juga kuantitasnya.
Nah, kualitas ya dari layanan BK ya itu dilihat dari tingkat kepuasan ya dari konseli yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Kita bisa tahu ya kualitas layanan BK kita ya dari konseli yang kita layani ya dari tingkat kepuasannya seperti itu. Nah, sedangkan secara kuantitas ya dari layanan BK itu kemudian dapat kita lihat dari jumlah konseli yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Jadi secara kualitas dari penilaian kepuasan, tingkat kepuasannya, sedangkan secara kuantitas itu bisa dilihat kira-kira berapa ya jumlah ya konseling yang kemudian mendapatkan layanan. Semakin banyak berarti semakin baik ya seperti itu. Terus kemudian tadi produktif ya, sekarang efektif. Nah, layanan bimbingan dan manajemen layanan bimbingan dan konseling itu dikatakan efektif ya, berarti jika terdapat kesesuaian ya antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Jadi kalau kemudian hasil kok sudah sesuai tujuan, berarti itu dikatakan efektif. Lah, keefektifan layanan bimbingan dan konseling ya itu adalah dengan cara melihat ya dari ketercapaian layanan bimbingan dan konseling, yaitu apa? Yaitu konseli mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Itu kan kesesuaian ya antara hasil dan juga tujuan dengan cara melihat apakah konseli yang kita layani itu mampu untuk kemudian mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, sedangkan efisien di sini ya apabila terdapat kesesuaian ya antara sumber daya dengan keluaran atau pengguna sumber dana yang minimal dapat dicapai tujuan yang diharapkan. Jadi sumber dayanya sumber dayanya ya ataupun penggunaan sumber dana ya itu istilahnya sesuai yang diharapkan ya. Nah, layanan bimbingan konseling itu dapat dinyatakan efisien ya. Jadi efisien itu ketika sumber dayanya itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, layanan bimbingan konseling itu dapat dinyatakan efisien apabila tujuan bimbingan dan konseling yaitu pengembangan diri konseli dapat segera dicapai dengan penggunaan sumber daya yang sedikit. Jadi tadi ya kalau kemudian layanan-layanan itu bisa dilakukan, bisa dicapai ya, hasilnya tercapai dengan sumber daya yang ya sedikit ya, tapi baik ya, itu dikatakan efisien. Nah, tujuan-tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini itu dapat dicapai secara efisien ya apabila memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Jadi tidak hanya sekedar tadi ya pengembangan diri konseli bisa dicapai dengan penggunaan sumber daya yang sedikit, tapi juga dalam pelaksanaan itu ya harus memenuhi prinsip-prinsip manajemen, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga evaluasi. Ya, ini ada beberapa prinsip-prinsip manajemen ya. Efisien ya, yang pertama adalah efisien ya. Efisien itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan modal yang minimal dapat memberikan hasil yang optimal. Jadi dalam melakukan manajemen itu harus berjalan efisien. Intinya apa? Modalnya minimal tapi hasilnya optimal. Nah, kemudian efektif ya, dalam manajemen harus efektif. Nah, adalah efektif sendiri itu adalah terdapat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Jadi sesuai antara hasil dan juga tujuan. Kemudian terdapat pengelolaan ya. Pengelolaan di sini adalah aktivitas manajemen ya, seorang konselor ya harus kemudian mengelola sumber daya yang baik ya, dalam bentuk manusia maupun non manusia. Jadi sumber daya itu harus mampu dikelola dengan baik. Kemudian mengutamakan tugas pengelolaan, artinya seorang manajer ya dalam hal ini konselor harus mengutamakan tugas manajerialnya dibandingkan tugas yang lain. Jadi seorang konselor harus mengutamakan tugasnya sebagai seorang konselor, yaitu memanajemen ya program-programnya daripada tugas-tugas yang lain. Jangan sampai kemudian tidak fokus ya, seperti itu.
Kemudian kerjasama, ya seorang manajemen ataupun konselor harus mampu ya menciptakan suasana kerjasama dengan berbagai pihak ya. Itu terus yang terakhir adalah kepemimpinan yang efektif. Seorang konselor ataupun manajer ya harus menjadi seorang pemimpin yang efektif. Itu adalah prinsip-prinsip manajemen. Ya harus efisien, efektif, adanya pengelolaan, pengutamaan tugas, kerjasama dan juga kepemimpinan yang efektif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan konsep dasar manajemen bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dari saya cukup sekian. Wa ma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.